Salam sama saudara dan saudari terkasih. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya, Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin, dan mata iman kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari terkasih, dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan satu kisah inspiratif berikut ini yang saya beri judul Hati yang Lemah Lembut dan Mengasihi. Sama saudara dan saudari terkasih, ada seorang pria yang selalu berlaku kejam kepada istri dan anak-anaknya. Ia berpikir bahwa dengan demikian, maka istri dan anak-anaknya akan menjadi hormat dan tunduk kepadanya. Istrinya hidup dalam kesengsaraan dan anak-anaknya selalu dihinggapi rasa takut, apalagi kalau ia sedang berada di rumah. Semuanya itu terjadi karena sifatnya yang diktator. Jika anak-anaknya melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, maka ia tidak segan-segan memukul anak-anaknya, bahkan mengancam mereka dan menggunakan celurit, sehingga anak-anaknya dicekam oleh rasa takut dan benci kepadanya. Suatu hari, pria itu diajak oleh temannya untuk mengikuti retret pria sejati. Ternyata pengajaran yang diterimanya hari itu telah mengubah pola pandangnya, sehingga ia menangis saat pelajaran berlangsung. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah berlaku tidak adil kepada istri dan anak-anaknya dan belum maksimal dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang kepala rumah tangga. Saat itu, ia mengambil keputusan untuk memperbaiki hubungan yang rusak di dalam keluarganya. Ia ingin mengadakan pemberesan dengan istri dan anak-anaknya. Ketika pulang, ia mengumpulkan istri dan anak-anaknya. Ia meminta maaf kepada istrinya, kemudian dipeluknya anak-anaknya satu persatu sambil berkata, "Ampuni Papa ya nak, karena Papa sudah menyakiti hatimu selama ini." Hari itu terjadi pemulihan di dalam keluarga tersebut. Sekarang istri dan anak-anaknya tidak hidup di dalam ketakutan lagi. Sebaliknya mereka menghormati dan mengasihinya. Seorang suami kepala rumah tangga memang wajar kalau mendapat sikap hormat dari anak-anak dan istri. Akan tetapi rasa hormat dari istri dan anak-anaknya tidak harus diperoleh dari sikap yang diktator. Sebaliknya dengan sikap yang lemah lembut dan mengasihi, maka seorang kepala rumah tangga akan mendapat hormat dan cinta yang besar dari anak-anak dan istrinya. Ingatlah bahwa bukan zamannya lagi seorang suami atau bapak menjadi pemimpin yang diktator di dalam keluarga. Untuk memperbaiki hubungan yang rusak di dalam keluarga, maka dibutuhkan keberanian serta kerendahan hati untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan oleh suami, istri, atau anak-anak. Dengan demikian, akan terbangun suatu hubungan yang indah di tengah-tengah keluarga. Firman Tuhan mengajarkan agar suami mengasihi istri dan tidak melukai perasaan anak-anak yang Tuhan percayakan kepadanya. Karena itu, semua bapak-bapak pengikut Yesus harus mempunyai kerinduan untuk membaharui hati dan sikap di dalam keluarga, sehingga dapat menjadi teladan. Kitab Nabi Maleaki bab 4 ayat 6 mengingatkan kita segenap keluarga, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Alangkah indahnya jika hati para bapak dipulihkan sehingga anak-anaknya juga berbalik mengasihi bapaknya. Tuhan Yesus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena Engkau mengajarkan kami untuk menjadi seorang pria yang berhati bapa dalam keluarga-keluarga kami. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga kita. Amin.